Ada di antara kita yang sudah berpuasa lebih dari 30 tahun, ada yang berpuasa lebih dari 40 tahun, tetapi posisi kita secara spiritual, posisi kita secara kesolehan bangsa, itu rasanya stagnan. Mungkin analisa saya salah, tetapi kalau kita melihat bagaimana indeks korupsi Indonesia, ternyata sebelum Ramadan dan setelah Ramadan sama bahkan cenderung memburuk. Bagaimana tentang kesenjangan the super rich dan hardcore poverty itu sangat-sangat buruk. Gini rasio kita tidak membaik. Demikian juga bagaimana kebersihan di jalan-jalan ternyata setelah Ramadan tidak lebih baik. Bagaimana kedisiplinan motor-motor, ojek ternyata tidak lebih baik. Dan bagaimana kebocoran di lembaga, instansi ternyata semakin hari semakin menghilang. Seolah-olah there is nothing to do between corruption and Ramadan. Karena haji itu adalah ibadah, Ramadan itu adalah rutin, corruption is my profession. Jadi kalau seandainya kita sudah berpuasa tahun 2000 dan alhamdulillah mudah-mudahan kesolehan kita naik 5%. Sekarang 2022, 2023, artinya sudah 20 tahun. Kalau 1 tahun kesolehan itu naik 5%, berarti sekarang korupsi itu sudah hilang. Saya ulangi. Kalau ditanya berapa persen Ramadan mendorong kesolehan sosial, kesolehan bernegara, 5% saja 1 tahun. Kalau kita sudah berpuasa sejak tahun 2000, berarti kan 5% 2001, 10% 2002, insya Allah tahun 2020 itu sudah 100%. Sekarang bahkan sudah 2023. Nah, ternyata kita tidak menjadi tambah baik. Apa yang kita dengar dengan 200-300 triliun, apa yang kita dengar dengan pedagang besar narkoba yang seharusnya memberantas narkoba, dan serangkaian orang yang sudah ditahan di Sukamiskin, ditahan di Cipinang, mereka ada bupati, mereka ada gubernur, mereka ada Masya Allah itu sangat amat banyak. Dan mereka berpuasa. Nah ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kamin sohidin layab qamin siyabihi ila juwal atas, wa kamin qainin layab qamin kiyabihi ila sahar. Saya mungkin ingin jalan-jalan sedikit ya, karena di sini rupanya ada meeting baru ini. Ada meeting baru yang mudah-mudahan insya Allah nanti jadi berkah. Kamin so'imin layabqa min siyamihi ila juwal atas. Wa kamin qa'imin layabqa min qiyamihi ila sahab. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang tersisa dari puasanya kecuali memindahkan makan dan minum. Dan betapa banyak orang yang qiyam hanya memindahkan waktu tidur. Dan setelah itu, everything remain the same. Ada satu hadis sahih Bukhari, saya harus menyebut nomornya supaya sahih. Bukhari nomor 6557. Di sini dikatakan, man lam yada qawla zur wal amala bihi, faisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Man lam yada qawla zur wal amala bihi, faisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak menghilangkan perkataan yang kotor dan perbuatan yang tercela, maka tidak ada kebutuhan Allah akan dahaga dan hausnya orang tersebut. Masya Allah. Nah berarti kalau ini terjadi secara spiritual, kita belum banyak barokah. Saya pernah menyampaikan, saya pernah ditantang oleh ayahanda saya, Bapak Anong Sedi Antonio. Pak Arif sudah bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Nah, ayah saya itu sebagai pendeta Konghucu, juga kakak saya nomor 1 sampai nomor 6. Kebetulan saya anak nomor 7. Nomor 1 sampai nomor 6 itu Kristen. Paman saya juga Buddha. Itu mereka bertanya, Antonio,
apakah Ramadan sudah memberikan barokah secara finansial, secara spiritual, dan secara sosial bagi kamu? Kemudian menjawab pertanyaan ini saya jadi merenung, apakah benar pertanyaan ayah saya ini? Atau memang kita yang punya hajat, tapi orang lain yang dapat barokah? Nah, secara spiritual, kondisinya seperti itu. Kita tidak terlalu banyak dapat barokah, kecuali sedikit. Tetapi secara finansial, ternyata kita rugi lebih banyak. Saya ingin sedikit sharing secara finansial, yang nanti insya Allah akan di-blended. Bagaimana secara spiritual kita tidak terlalu dapat banyak keberkahan, yang ditahan sama kita, tidak boleh dimakan, itu ternyata bukan yang haram. Kalau sekarang jam 5.30, kita tidak boleh makan nasi, sementara nasi itu adalah halal. Kita tidak boleh makan buah, buah itu halal. Kita tidak boleh minum teh, teh itu juga halal. Kita tidak boleh makan anggur, anggur itu halal. Kita tidak boleh makan kolak, kolak juga halal. Dari jam 4.30 sampai jam 6, kita disuruh menahan sesuatu yang halal. Kenapa? Kata Allah, mana atuka minal halal hatta tasbati an tamtani minal haram ba'da aidan sidr. Aku sengaja melarang engkau dari yang halal selama beberapa jam, dari jam 4.30 sampai jam 6, dengan harapan jikalau nanti sudah Idul Fitri, engkau bisa menahan dari yang haram. Nah, tetapi aneh bin ajaib, yang halal kita bisa tahan, la haula wala quwata illa billah, setelah Idul Fitri banyak dari umat yang puasa itu mengambil yang haram lagi. Padahal kata Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa minasyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yara haulan hima yushafu an yardafi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwa yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ada gray area, something doubtful, syubhat. Barang siapa yang lambat laun datang kepada yang syubhat, ujung-ujungnya akan sampai kepada yang haram. Barang siapa yang menahan diri dari yang syubhat, insya Allah akan terhindar dari yang haram dan menjaga diri dan agamanya. Ketahuilah bahwa engkau seperti mengitari satu kebun, seperti pengembala yang mengitari satu kebun. Jikalau engkau tidak masuk, maka kebun itu sudah rusak dan gembalaan kamu akan masuk ke kebun itu. Ketahuilah, setiap raja punya larangan, dan Allah, raja di raja, memiliki larangan, yaitu yang diharamkannya. Ketahuilah dalam diri Anda ada segumpal daging, jikalau bagus, baguslah semua, jikalau buruk, buruklah semua, dan itu adalah hati kita. Nah, Ramadan ternyata memiliki satu power yang sangat luar biasa, yang mungkin selama ini kita belum semuanya membahana. Apa yang missing itu? Saya ulangi, program sangat banyak, buka bersama Masya Allah, tarawih Masya Allah, semua selebrasi puasa, tetapi kita secara kesolehan bangsa nggak bergerak. Kalau corruption tidak turun, kalau kedisiplinan bangsa tidak turun, kalau semangat untuk wakaf, zakat tidak signifikan, jikalau disiplinan dan kejujuran tidak bergerak, berarti ada something missing. Nah, saya pikir apa kira-kira yang something missing itu? Ternyata yang missing dari kita dari Ramadan ini adalah qudratu ala imsakun nafs. Jadi yang hilang dan belum kita dapat secara maksimal dari Ramadan ini adalah kemampuan untuk menahan diri. Padahal itu adalah esensi dari Ramadan dan dari puasa. Kenapa kita tidak makan yang haram? Menahan diri. Kenapa kita tidak melihat yang haram? Bukan aurat
yang aurat kita tahan, menahan diri. Mengapa tidak ngomongin orang, ngerumpi, menahan diri? Mengapa kita tidak jahil kepada tetangga, menahan diri? Mengapa tidak memetik tanaman yang seharusnya kita jaga, menahan diri? Mengapa tidak buang kotoran sembarangan, sampah sembarangan, menahan diri? Nah, the power of imsak itu ternyata ada di antaranya di Ramadan ini. Saya ingin memberikan satu contoh, satu kekuatan imsak ini ada di Ramadan dan tidak ada di tempat lain atau ibadah lain. Misalnya Pak Rohmin Dahuri menyuruh asistennya untuk ngambil satu berkas di Jakarta, di tempatnya Pak Idi, atau misalnya Pak Arif nyuruh asisten beliau untuk ngambil satu berkas di kantornya Pak Ibi, di kantornya Pak Rohmin di Jakarta. Seorang asisten yang diperintahkan oleh Pak Arif dari Dramaga jalan jam 2 siang menuju kantor Pak Ibi di Jakarta Pusat. Seorang diri. Coba bayangkan, ada seorang staf rektor dari IPB Dramaga jalan membawa berkas menuju ke tempatnya Pak Rohmin di Jakarta jam 2 siang. Masya Allah, mobilnya gelap 80-90%. Kemudian setelah berjalan itu ada bekas hamburger. Masya Allah, hamburger itu ada lapisan bawahnya ada daging, di tengahnya ada cheese, di atasnya ada daging lagi, kemudian pakai jeruk nipis sedikit, dibungkus pakai aluminium foil, kena panas dashboard. Nah, sementara di sampingnya ada jus, orange juice yang sangat dingin. Jangan dibayangkan ya. Oke. Nah, dia berjalan nih jam 2 siang menuju tempat Pak Rohmin Dahuri. Nggak ada Pak Muflis, nggak ada Kang Aceh, nggak ada Pak Suhaji, nggak ada Pak Didin, semuanya lagi di kantor masing-masing. Beliau di jalan sendiri. Pertanyaan saya, staf rektorat ini bisa makan saat itu? Ketika ketemu Pak Rohmin, kamu puasa? Puasa. Tetapi apa yang sudah menahan staf rektor ini untuk tidak makan? Apa yang sudah menahan staf rektor ini untuk tidak minum? Jawabannya asyuhur bi muraqabatillah, Allahu yanzuru ilayya, Allahu yashhadu alayya. A strong conviction that Allah is looking at me, Allah is with me, and Allah will ask if I do this prohibited thing. Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya, dan Allah bersama saya. Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya perasaan di dalam mobil staf rektor ini ada ketika seorang bendahara proyek akan korupsi. Ketika akan ngambil duit proyek, astagfirullah, Allah melihat saya. Ketika seorang jaksa akan memutuskan dan menuntut, ketika itu ada negosiasi, astagfirullah, nggak jadi. Ketika seorang hakim akan memutuskan hukum, sementara ada negosiasi, astagfirullah, nggak jadi. Ketika anggota DPR akan memutuskan satu undang-undang, padahal ada pembahasan, astagfirullah, nggak jadi. Dan seluruh aparat, dan seluruh pelaku bisnis, baik pemerintah maupun swasta, ketika akan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia ingat seperti mau ngebatalin puasa dengan sengaja. Dahsyat. Itu bisa ratusan miliar, bisa triliunan hemat Indonesia. Nah, tetapi semangat muraqabatullah, semangat dilihat Allah seperti saum tadi, itu nggak dapat. Padahal inilah yang disebutin dalam hadis Bukhari nomor 1894. Kullu amal ibni adama lahu illa siyam. Fainama yamna'a min syarabihi wa ta'amihi wa syahwatihi min ajli. Wa ana sa'ajzibi. Semua amal Bani Adam itu ada efek sosial benefit untuk pelakunya. Kalau saya sholat disebut soleh. Kalau saya zakat disebut dermawan. Kalau saya naik haji dipanggil Bapak Haji. Tetapi saya puasa itu nggak ada efeknya. Kecuali antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata Allah, saya akan memberikan pahala untuknya sesuai dengan aku mau. Nah, semangat dilihat ini, jikalau kita melihat Asmaul Husna,
itu sesungguhnya ada kurang lebih sekitar 10 asma dari 99 yang specialized untuk surveillance, untuk kontrol, dan untuk audit. Ada 10 asma. Asma yang pertama, Allah As-Sami Al-Basir. Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar. Penglihatan Allah tidak terbatas dengan dilihat manusia. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak melihat. Kalau manusia melihat kalau ada cahaya. Dan jikalau kita bisa lihat dengan batasan tertentu. Dan jika sudah terlalu kecil, kita tidak bisa lihat. Molekuler kita tidak bisa lihat. Apa yang kita bisa dengar, itu juga terbatas. Gerakannya semut kita tidak bisa dengar. Gerakan suara bom itu memekakan dan memecahkan gendang telinga kita. Allah melihat dan mendengar dengan kekuatannya sendiri. Kemudian asma yang ketiga, Allah Al-Ali. Allah Tuhan yang maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Al-Ali dilanjutkan dengan asma yang berikutnya Al-Khabir. Apa bedanya Al-Alim dan Al-Khabir? Sama-sama terjemahannya mengetahui. Al-Alim itu mengetahui mungkin secara horizontal on every single aspect on things on universe. Jadi semua yang di universe ini diketahui oleh Allah. Dari kiri dan kanan, yang ada di bumi, yang ada di Pluto, yang ada di Merkurius, yang ada di Andromeda, yang ada di Aldebaran, semuanya Allah mengetahui. Al-Khabir adalah pengetahuan Allah yang super amat sangat detail, masuk on every single subject. Jadi Allah mengetahui secara horizontal, nah kemudian Allah masuk lagi secara vertikal. Masuk ke manusia dari mulai otaknya, sampai dagingnya, sampai jantungnya, sampai paru-parunya, sampai ginjalnya, masuk ke dalam. Kemudian masuk kepada molekul, masuk ke lebih dalam. Itu namanya Al-Khabir. Nah, jadi kita tidak bisa lepas. Yang kelima, Allah juga sangat-sangat dahsyat, yaitu Ar-Raqib, Tuhan yang mengawasi dengan dekat. Jadi Raqib itu Raqibu muraqabatan, mengawasi jarak 1 cm, jarak 30 mili. Allahu aqrabu min hablil warid. Kata Allah, lebih dekat dari tulang leher kita. Itu namanya Ar-Raqib, mengawasi. Tetapi di atas Raqib, Allah juga punya satu nama lagi untuk pengawasan, namanya Asy-Syahid, mengawasi dan hadir di tempat kejadian. Masya Allah, ini jadi tambah susah lagi. Sudah mengawasi, kemudian Allah hadir di tempat kejadian. Asma yang ke-7 dan 8 adalah Allah Al-Hasib, Tuhan yang maha menghitung. Jadi ibu dikasih belanjaan sama bapak, dihitung. Bapak dapat sisa perjalanan dinas yang dikasih ke ibu, juga dihitung. Kemudian ada zakat yang kurang, dihitung. Itu namanya Al-Hasib, menghitung segala sesuatu tuh Bu. Ibu ngendep-ngendep ngambil dompet bapak, ketahuan, itu dihitung juga. Ada bapak yang kurang ngasih belanjaan, juga dihitung. Pokoknya semuanya dihitung. Itu namanya Al-Hasib. Tapi Allah juga ada namanya yang berikutnya adalah Al-Muhsi, menghitung dengan sampai koma sekian, desimalnya nggak ada yang pembulatan. Famay amal miskola darotin khairan yara, famay amal miskola darotin syarran yara. Jadi yang kecil pun dihitung. Itu namanya Al-Muhsi. Ini Masya Allah udah 8 asma tuh. Nah asma yang ke-9, Allah itu adalah Al-Muhit, Tuhan yang maha meliputi. Jadi kalau kita bayangkan ada satu bola dimasukkan ke dalam sangkar. Bola itu diliputi. Nah alam jagat ini diliputi oleh Allah. Matahari juga diliputi. Uranus, Neptunus, Pluto juga diliputi. Bima Sakti diliputi. Andromeda juga diliputi. Alpha Centauri juga diliputi. Seluruh alam jagat ini diliputi. Betapa besarnya kekuasaan Allah. Kita sangat sulit untuk membayangkan bagaimana sifat Al-Muhit ini. Dan yang ke-10 yang menjadikan kita nggak bisa lepas, Allah adalah Al-Jami', Tuhan yang mengumpulkan amal kita dari mulai kita pembentukan sperm yang dicampur dengan ovum, jadi zigot, jadi morula, terus berkembang sampai ditiupkan roh, sampai lahir, sampai nanti hitungan argo jalan, akil balik, sampai nanti kita jadi
direktur, jadi kepala biro, jadi rektor, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, itu semua dihitung sampai nanti akhir hayat kita. Dan Allah juga mengumpulkan al-jami dari awal manusia sampai akhir manusia. Jadi jika kita lihat as-sami al-basir, al-alim al-khabir, kemudian juga al-hasid al-muhsi. Allah juga adalah al-muhit, demikian juga Allah adalah al-jami'. Ini Masya Allah kita nggak bisa lepas daripada itu. Dan semangat Ramadan ini, kalau seandainya ini bisa muncul, konsep imsak ini akan sangat luar biasa. Nah, padahal alhamdulillah secara keberkahan, Ramadan juga ternyata mendorong kita untuk lebih aktif di dalam memakmurkan bangsa ini. Jadi Allah sengaja memerintahkan kita untuk berhati-hati, tetapi Allah mendorong kita untuk sangat amat luar biasa aktif di dalam Ramadan ini. Kenapa? Karena semuanya ternyata mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Saya pernah dapat satu undangan Bapak Ibu hadir di satu event yang ada jarak. Jadi kalau dihadir di kampus seri, hadir di pengajian seri, hadir di pesantren-pesantren seri. Nah, satu ketika saya diundang oleh pengundang yang jarak. Apakah itu Ibu? Saya diundang oleh Vatikan. Jadi ada utusan paus, kemudian ada beberapa kardinal. Yang diundang dari Indonesia ada 3 orang. Satu Deputi Gubernur Bank Indonesia, kemudian Ketua OJK, dan saya. Bercerita tentang the beauty of Islamic finance. Dan bagaimana doktrin yang ada dalam Bible itu diterapkan berbanding dengan ayat-ayat riba dalam Al-Quran diterapkan. Jadi mereka rupanya iri terhadap dunia Islam yang memiliki larangan riba dalam Al-Quran, tetapi kita memiliki profit and loss sharing system yang bisa kita terapkan. Sementara Injil juga melarang riba, tetapi di dunia barat tidak muncul Islamic banking, Islamic capital, Islamic insurance, Islamic mortgage, Islamic fintech, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu salah seorang profesor yang juga biarawati namanya Profesor Helen men-challenge. Katanya, apa kontribusi Islam untuk dunia? Kata saya, kontribusi Islam sains banyak banget. Tetapi jika saya boleh bercerita, ada satu kontribusi finansial yang sangat dahsyat. That is the contribution of financial aspect in Ramadan. Apa contohnya katanya? Kata saya, Ramadan itu adalah satu selebrasi di mana terjadi accumulation of income. Karena hanya bulan Ramadanlah satu-satunya bulan di mana umat ini, bangsa ini income-nya double, yaitu ada THR, tunjangan hari raya Idul Fitri. Betul tak Bu? Pak? Siapa yang menolak THR angkat tangan? Nggak ada ya? Siapa yang ingin THR di IPP-nya jadi 3 kali lipat angkat tangan? Alhamdulillah. Pak Rektor didoakan banyak orang nih Pak Rektor. Ternyata THR itu dicintai oleh orang Muslim, ditunggu oleh orang Kristen, tidak ditolak oleh orang Buddha, ahlan masalah orang Hindu. Semuanya tidak ada yang nolak. Sorry ya, saya tidak terima THR karena saya Konghucu, nggak ada. Semuanya menerima THR. Apa implikasinya? Nah, ketika ada additional income, ada additional buying. Ini mendorong adanya velocity of money in the society. Jadi ada satu demand baru. Kata saya lihat, ada juga the blessing of zakat. Kemarin ada orang punya 1 miliar. Seorang aja tuh yang beli. Nah, ketika dia zakat 2,5%, artinya 25 juta, dibagikan ke 25 orang, ada 25 orang baru yang membeli. Kemarin satu, dengan bayar zakat 25 juta, jadi 25 orang membeli barang dan membeli servis. Jadi ada 25 new demand in market. Ketika ada new demand, berarti kan new product, new services. Harus ada pabrik baru, akan ada tambahan workers baru, akan ada pabrik baru, akan ada tukang bakso baru, tukang ojek baru, akan ada lapak-lapak baru. Ada new economy. Masya Allah, yang tadinya hanya ada 1 orang aja punya 1 miliar, ketika dia berzakat 2,5% di 25 juta dibagiin ke 25 orang, akan ada satu pertumbuhan baru. Oke, belum cukup di situ. Ketika saya nge-WhatsApp, Pak Arif, insya Allah saya
on the way, saya nge-WhatsApp pakai handphone mereknya apa? Samsung. Samsung saya sodakoh ke Korea Selatan. Korea Selatan nggak ada yang puasa, yang orang Budanya. Tapi saya sodakohin itu. Saya ke sini naik mobil, bapak-bapak naik kendaraan juga. Bapak-bapak juga dan ibu-ibu nanti mudik. Coba lihat mudik pakai mobil apa? Sebutin mereknya, jangan takut. Toyota, Honda. Kita sodakoh ke Jepang tuh. Pak, saya pakai Volvo, sodakoh ke Swedia. Saya pakai Ferrari, sodakoh ke Italia. Saya pakai Chrysler, sodakoh ke Amerika. Oh enggak, saya nanti naik pesawat, sodakoh ke Boeing. Masya Allah, jadi kita tuh sodakoh ke Jerman, sodakoh ke Korea Selatan, sodakoh ke Swedia. Bu, apa nama kue kering dalam kaleng yang paling terkenal? Kongwa. Si Kongwan puasa enggak? Enggak puasa. Ibu nanti siapin buka puasa bersama untuk bapak-bapak profesor. Bukanya nanti pakai sirup. Mereknya apa? Marjan. Yang punya Marjan puasa enggak? Kagak. Nanti ibu-ibu sahur. Sahur pakai kompor. Mereknya apa? Rinnai. Enggak puasa juga tuh. Penggorengannya teflon. Pakai minyak Bimoli Filma, nggak puasa juga. Yang digoreng Indomie. Udah bablas dari ujung ke ujung itu punya mereka semua. This is the concern. Jadi sepotongnya adalah barokah for the universe, barokah and the blessing for the nation, barokah and blessing for South Korea, Germany, US, Japan, Sweden, sebutin aja semua. Tapi sebelah sininya kita ini blow on. Kita ini rada cupu gitu. Ini sebagai muhasabah diri. Puasanya puasa siapa? Kita kan? Bahkan bagian dari rukun Islam. Oke? Tarawehnya punya siapa? Punya kita. Tetapi yang pesta finansial mereka. Saya ulangi. Jangan dimarahin. Puasanya punya kita, selebrasinya punya kita, hajatnya punya kita, tetapi benefit finansialnya kita sedikit, orang lain banyak. Itulah mungkin yang harus kita upayakan lebih dalam dan upayakan lebih banyak. Makanya ini terkait nanti dengan konsep yang disebut dengan fardul kifayah. Fardul kifayah kalau disebut, ditanya adik-adik yang SD, SMP, apa contoh fardul kifayah? Contoh fardul kifayah, sholat jenazah. Itu betul, tapi kurang keren. Fardu kifayati wa fardun jama'iyut tijaha qaumin au ummatin muayyana li ada'i faridatin muayyana bihaisu idza yu'adi juz'un minhum safatal wajibi anhum walakin idza ta'atala atima qulubuhum jami'an. Fardu kifayah satu kewajiban kolektif terhadap satu kaum, satu komunitas untuk melakukan satu tugas tertentu. Sebagainya ibu, ada anak, ibu lagi arisan, ada anak kecil kecemplung kolam. Ibu-ibu jangan makan batu aja. Wajib di antara satu ibu-ibu yang nyelamatin anak itu. Seperti halnya ada bapak-bapak, satu mayit, satu kampung, wajib kita mensolatkan. Nah ternyata fardu kifayah ini bukan untuk urusan yang mati aja. Yang lebih dahsyat adalah untuk urusan orang hidup. Pak Syarifuddin memimpin Masjid Tazkiyah Andalusia. Jamaahnya sholat taraweh. Ketika taraweh nggak pakai sarung, nggak pakai celana. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi kita itu tidak bisa sholat taraweh kalau tidak ada sarung, tidak ada celana, tidak ada garment, tidak ada tekstil. Who is controlling the textile industry? Ibu-ibu bisa nutup aurat tidak jika tidak ada kerudung, tidak ada jilbab? Tidak bisa. Jadi adanya umat yang menguasai tekstil industri, garment, itu fardu kifayah. Ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11. Faidat qudiyati sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadillah. Terakhir, apa yang harus kita lakukan? Nah, selebrasi spiritual dan finansial ini kita gabungkan menjadi satu karya nyata dari ICMI. Apa itu? Saya punya ide dan sudah dijalankan, namanya ICMI Berta'awun. Apa itu ICMI Berta'awun? Ini sudah dilaksanakan Pak Arif, yaitu kita membantu jamaah masjid dan jamaah masjid membantu orang yang miskin lagi di cover dengan kombinasi antara wakaf,
demikian juga asuransi dan pemberdayaan. Misalnya dengan uang 50.000, 10%-nya itu pergi untuk wakaf, jadi 5.000 untuk wakaf, 10.000-nya itu nanti untuk marketing, administrasi, digitalization, dan lain sebagainya. Nah, sementara uang yang 35.000-nya itu adalah untuk asuransi. Dapat apa? Yang pertama, jikalau meninggal karena kecelakaan, dapat 5 juta santunan. Jikalau meninggal karena sakit, dapat 3 juta. Kemudian jikalau tidak di-cover sama BPJS, dia dapat perawatan tambahan selama 10 hari, per harinya 100.000. Nanti jikalau meninggal di masjid tertentu, itu diberesin dari mulai kain kafannya sampai penguburannya. Oke, berapa itu? Cuma 50.000 rupiah. Apa yang indahnya, ada seorang anggota ISMI itu bertahun mengcover 10 orang. Berarti dia akan membayar 50.000 kali 10, 500.000. Nanti ada 10 orang jamaah masjid di cover oleh seorang anggota ISMI ini. Masya Allah. Nah, apa barokahnya? Ini nanti jika orang kedua mengcover 10, ada orang ketiga mengcover 20, 1 juta, ada orang keempat mengcover 100, ada orang kelima, saya alhamdulillah ada rezeki mengcover 1.000 orang. Nanti ISMI akan jadi satu kekuatan besar di bangsa ini yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Setiap keluarga besar masjid itu nanti kalau terjadi sesuatu di cover. Dan ini bisa pakai digital. Dan ternyata ini mendorong orang untuk membuktikan bahwa dia ini puasa dan concern kepada saudaranya yang kecil. Saya ulangi, 50.000 ini adalah angka yang kecil, tetapi karena ini adalah berjamaah, akumulasinya bisa menjadi sangat besar. Alhamdulillah, Agil dengan Ustadz Didi dan kami itu memulai membereskan beberapa masjid. Seperti halnya DMI, tetapi kita maju sedikit dari DMI, yaitu memastikan di masjid misalnya ada keropak. Nah, dari keropaknya ini kita bisa mengcover jamaah yang sholat. Jadi seluruh jamaah yang sholat itu di cover. Kalau meninggal itu beres. Kalau kecelakaan dapat 5 juta, kalau seandainya meninggal karena sakit dapat 3 juta. Ini kalau seandainya 50.000 Pak. Tapi jika angkanya kita naikkan jadi 100.000, kalau meninggal bisa dapat 10 juta, kalau kecelakaan dapat 10 juta, kalau karena sakit dapat 6 juta. Kemudian kalau dirawat inap bisa 20 hari. Atau 10 hari, setiap hari kurang lebih sekitar 200.000. Nah, Masya Allah, ini adalah satu yang bisa kita lakukan, ringan, yaitu mengajak keluarga besar ISMI untuk membuktikan bahwa dia ini saum. Kenapa coba disebut dengan sodako? Sodako itu nggak ada hubungannya dengan zakat. Sodako itu tidak ada hubungannya dengan infak. Asal katanya dari sodako yusoddiku tasdikon. Artinya pembenaran. Apakah Anda sudah merasa lapar? Apakah Anda sudah merasa haus? Bagaimana pembenarannya? Maka disebut dengan sodako. Saya membenarkan ya Allah puasa saya, melihat saudara saya yang miskin, saudara saya yang duafa, timbul rasa iba saya, itu dibenarkan dengan keluarnya zakat fitrah dan zakat mal. Makanya dalam surat At-Taubah, sodako disebut dengan zakat. Innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'alafati qulubuhum wa fi riba wal gharimin wa fi sadir wa ibn sabil fardatan minallah wallahu alimul hakim. Nah, ini pembenaran inilah yang disebut dengan sedekah. Mudah-mudahan sebagai penutup ini bisa menjadi satu pemikiran bersama sebagai satu program ISMI yang murah meriah hanya 50.000. Tetapi kalau saya mau mengcover 20 orang berarti 1 juta, 50.000 per orang per tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Ibu masuk ke rumah makan 50.000 itu nggak cukup. Tapi insya Allah kita misalnya ada satu musola, ini ada imamnya, ada marbotnya, terus ada jamaahnya. Oke deh, di sini ada Bapak, ada 20 orang ya. Saya mengasuransikan seluruh isi musola ini 1 juta. Udah Ibu cuma bayar 1 juta aja sekali. Gitu. Nah, nanti jika ada di daerah, di Papua, di Lampung, itu kita mau berapa? Pokoknya kalau 1 juta dapat 20 aja. Mudah-mudahan nanti detailnya kita bisa diskusikan. Tapi ini adalah satu
bentuk perwujudan nyata kita cinta dengan saudara kita. Pamungkas, Bapak Ibu, mudah-mudahan secara spiritual kita dapat al-insat, menahan diri, karena Allah itu luar biasa pengawasannya. Secara finansial dan ekonomi ini begitu banyak potensi yang harus kita kembangkan. Jangan sampai ini adalah hajatan kita orang lain yang berpesta pora. Kemudian tadi ada fardu kifayah yang harus kita transform kepada kebutuhan yang hidup. Dan secara sosial ekonomi kita bisa membantu saudara kita dengan mengcover melalui program Ismi Berta'awun. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.